Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Langsung saja kita mulai. Apa itu dynamic routing? Metode pengalamatan rute otomatis di mana router saling bertukar informasi tabel routing secara langsung tanpa perlu dikonfigurasi manual satu persatu oleh administrator. Dynamic routing ini otomatis, jadi menyesuaikan rute jika ada jalur yang terputus atau link failure, dan juga scalable, cocok untuk jaringan skala menengah hingga besar, dan juga efisiensi untuk penghematan waktu konfigurasi bagi administrator. Selanjutnya jenis berdasarkan ruang lingkup. Dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan batas wilayah administrasi. Yang pertama ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Fungsinya menghubungkan router di dalam suatu wilayah atau organisasi yang sama. Misalnya Autonomous System atau AS. Lalu contohnya seperti OSPF, EIGRP atau RIP. Kemudian yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Fungsinya menghubungkan router antar organisasi atau antar autonomous system yang berbeda. Contohnya adalah BGP. Selanjutnya jenis berdasarkan cara kerja atau algoritma. Protokol IGP bekerja menggunakan salah satu dari algoritma berikut. Contohnya yang pertama distance vector. Menghitung jalur terbaik berdasarkan jarak atau jumlah lompatan atau hop count. Contohnya RIP. Yang kedua link state. Membuat peta lengkap topologi jaringan atau LSDB sebelum menentukan jalur tercepat. Contohnya OSPF. Yang ketiga path vector. Menentukan jalur berdasarkan detail rute dan kebijakan atau polisi organisasi. Contohnya BGP. Yang terakhir hybrid atau advanced distance vector. Gabungan keunggulan distance vector dan link state. Contohnya EIGRP. Kemudian komponen dasar dynamic routing. Agar dynamic routing dapat berjalan, terdapat tiga komponen utama. Yang pertama data structures atau tabel routing. Database internal router seperti neighbor table, topologi table atau routing table, dan routing table. Yang kedua routing protocol message. Pesan antar router untuk saling menyapa, bertukar informasi, dan mendeteksi perubahan jaringan. Yang terakhir algoritma. Rumus matematik untuk menghitung dan menentukan jalur terbaik atau best path menuju tujuan. Kemudian di sini ada OSPF atau Open Shortest Path First. Kategorinya IGP dari link state. Fitur dan karakteristiknya yaitu yang pertama memakai algoritma Dijkstra atau SPF untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan bandwidth. Yang kedua membagi jaringan menjadi area seperti area 0 atau backbone area wajib ada. Yang ketiga merupakan standar terbuka atau open standard, dapat digunakan di vendor manapun. Kemudian EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kategorinya IGP dari Advanced Distance Vector atau Hybrid. Fitur dan karakteristiknya adalah memakai algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk konvergensi sangat cepat. Yang kedua menggunakan metrik komposit, bandwidth, delay, reliability, dan load. Yang ketiga, semula proprietary Cisco. Ini dipublikasikan sebagai standar terbuka terbatas. Lalu yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kategori EGP dari Path Vector. Fitur dan karakteristiknya adalah protokol utama yang menjalankan internet global. Yang kedua bekerja berdasarkan kebijakan atau policy based routing dan nomor autonomous system atau AS number.
sangat stabil dan mampu menangani puluhan ribu tabel routing skala internasional. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 2 router dan 2 PC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke router 8, kemudian config supaya lebih cepat. Kita nyalakan, lalu kita masukkan IP titik 10.1. Begitu juga untuk gigabit Ethernet 01, kita nyalakan dulu, kemudian 10.10.10.1. Begitu juga untuk router yang 9, nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP 10.10.10.2. Untuk gigabit Ethernet 1, kita masukkan 192.168, maaf itu koma, 168.20.1. Kita cek lagi. Nah, cek lagi. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar, kita masukkan IP di kedua PC-nya. Kita mulai dari PC sebelah kiri atau PC 8. IP-nya 192.168.10.2. Kita copy supaya lebih cepat. Kemudian di PC 9 1.20.1.20. Setelah selesai memberikan IP, kita kembali ke router, buka CLI, lalu exit, kemudian router RIP version 2, kemudian network, lalu masukkan IP, lalu kita ganti yang terakhirnya menjadi 0. Setelah itu kita masukkan 10.0.0.0, enter. Kemudian begitu juga untuk router yang 9, router 9, exit dulu, kemudian router RIP version 2, kemudian network, kemudian masukkan IP titik 0 2, enter. Kemudian 10.0.0.0, enter. Lalu kita coba mengirim pesan. Kita periksa lagi ya. Sudah benar. PC kedua sudah benar juga. Sudah config, sudah. Kita coba lagi. Successful ya. Itu artinya kita sudah berhasil melakukan dynamic routing. Sekian dari penjelasan saya mengenai dynamic routing. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.